Dongeng Kancil dan Pak Tani adalah salah satu cerita rakyat yang sangat populer di Indonesia. Cerita ini mengandung banyak pesan moral dan seringkali diceritakan kepada anak-anak sebagai bagian dari pendidikan karakter. Berikut adalah cerita lengkap dan rinci tentang Kancil dan Pak Tani. Ringkasan cerita. 1. Pengantar cerita. Di sebuah desa kecil, hiduplah seekor kancil yang terkenal cerdik dan suka menolong. Namun, kancil juga dikenal suka mencuri sayuran di kebun Pak Tani. Kancil sering mengincar kebun Pak Tani karena sayurannya yang segar dan lezat. 2. Kebun Pak Tani. Pak Tani adalah seorang petani yang rajin dan tekun. Setiap hari ia merawat kebunnya dengan penuh kasih sayang. Ia menanam berbagai macam sayuran seperti mentimun, wortel, dan kangkung. Namun belakangan ini, Pak Tani merasa kesal karena hasil panennya sering hilang. Setelah menyelidiki, Pak Tani mengetahui bahwa pelakunya adalah Kancil. 3. Rencana Pak Tani. Pak Tani pun memikirkan cara untuk menangkap Kancil. Ia membuat perangkap di kebunnya. Salah satu perangkap yang dibuatnya adalah patung orang-orangan sawah yang dilumuri getah nangka yang lengket. Ia berharap ketika Kancil mencoba mencuri sayuran lagi, ia akan tertangkap oleh perangkap ini. 4. Kancil dan patung orang-orangan sawah. Suatu malam, Kancil yang lapar kembali ke kebun Pak Tani. Ia melihat ada orang-orangan sawah yang berdiri di tengah kebun. Kancil merasa heran dan mendekati patung tersebut. Ia berpikir bahwa patung itu adalah manusia sungguhan yang akan menangkapnya. Dengan cerdik, Kancil mencoba berkomunikasi dengan patung itu. Kancil berkata, "Hai, siapa kamu? Mengapa kamu berdiri di kebun ini?" Tentu saja patung itu tidak menjawab. Kancil pun menantang patung itu dengan berkata, "Kalau kamu tidak menjawab, aku akan menendangmu." Karena tidak ada jawaban, Kancil menendang patung itu, dan kakinya pun lengket karena getah nangka. Kancil semakin marah dan menendang dengan kaki yang lain, namun kaki satunya juga lengket. Ia lalu memukul patung itu dengan kedua tangannya, dan kedua tangannya pun lengket. Akhirnya, Kancil terjebak di patung itu dan tidak bisa bergerak. 5. Pak Tani menemukan Kancil. Keesokan paginya, Pak Tani datang ke kebunnya dan melihat Kancil terjebak di patung orang-orangan sawah. Ia sangat senang karena akhirnya bisa menangkap si pencuri sayuran. Pak Tani pun berkata, "Akhirnya kamu tertangkap juga, Kancil. Sekarang kamu akan aku hukum." 6. Kancil memohon maaf dan berjanji. Kancil yang cerdik pun memohon ampun kepada Pak Tani. Ia berkata, "Pak Tani, tolong lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan mencuri lagi di kebunmu. Aku juga akan membantu menjaga kebunmu dari hewan lain yang mencoba mencuri sayuranmu." Pak Tani berpikir sejenak. Karena ia merasa Kancil tulus dalam permohonannya, Pak Tani pun akhirnya melepaskan Kancil. Sejak saat itu, Kancil benar-benar menepati janjinya. Ia tidak lagi mencuri sayuran di kebun Pak Tani, dan bahkan membantu Pak Tani mengusir hama lain yang mencoba merusak kebun. Akhir cerita, Kancil dan Pak Tani akhirnya hidup berdampingan dengan damai. Pak Tani bisa merawat kebunnya dengan tenang, sementara Kancil mendapatkan makanan dari hasil usahanya sendiri dan juga dari persahabatannya dengan Pak Tani. Cerita ini mengajarkan bahwa kecerdikan dan kejujuran pada akhirnya akan membawa kebaikan dan bahwa memaafkan adalah jalan terbaik untuk menciptakan kedamaian. Pesan moral. Cerita Kancil dan Pak Tani mengandung beberapa pesan moral penting. 1. Kecerdikan. Kecerdikan memang penting, namun harus digunakan untuk kebaikan. 2. Kejujuran. Kejujuran adalah hal yang sangat dihargai dan bisa memperbaiki kesalahan. 3. Kemaafan. Memaafkan orang lain adalah tindakan mulia yang bisa membawa kedamaian. 4. Kerja keras. Keberhasilan dicapai melalui kerja keras dan usaha yang gigih. Dongeng ini tetap relevan hingga kini dan sering diceritakan kepada anak-anak untuk mengajarkan nilai-nilai moral yang baik.